Yaitu berdoa ketika sujud atau saat tahiyat sebelum salam itu menggunakan bahasa Indonesia, Ustaz. Apa? Berdoa ketika sujud atau sebelum salam menggunakan bahasa Indonesia. Bolehkah pakai bahasa Indonesia selama kita bisa untuk mengusahakan yang diajarkan oleh Nabi, lakukanlah dulu, Pak. Iya. Tapi kalau kita mau berdoa dari kita sendiri, nggak ada dalam Al-Quran dan hadis. Saya mau mendoakan bapak saya dan ibu saya yang sudah meninggal dunia. Kan ada Allah maghfirli wali walidayya warhamhum, ada cukup itu kan. Saya mau berdoa ya supaya saya diberikan kenikmatan, dipanjangkan rezeki. Kan ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sebetulnya sudah mewakili, Pak. Ya. Doa-doa yang dari Nabi itu sudah mewakili. Sudah ada semuanya lengkap kalau kita pahami. Iya. Makanya kalau bisa kita cukupkan dengan apa yang ada dari Nabi itu bagus. Tapi saya nggak hafal, Ustadz. Saya pengen doa tapi saya nggak bisa bahasa Arab. Bagaimana? Boleh? Saya pernah tanyakan ke Syekh Abdul Razak. Waktu itu saya sama beliau di Jakarta. Saya tanya, Syekh, kalau ada orang nggak bisa bahasa Arab dan dia ingin berdoa dalam sujudnya, boleh pakai bahasa Indonesia? Kata Syekh, boleh. Diucapkan. Itu jawaban Syekh, ya. Waktu saya tanya langsung kepada beliau. Allahu a'lam. Pada saat sujud di rakaat terakhir ketika salat wajib, setelah doa Allahumma inni as'aluka husnul khatimah, ditambahkan dalam bahasa Indonesia, apakah boleh? Syekh Abdurrahman bin Abdul Karim Khudair melarang hal ini. Doa dalam sholat wajib menggunakan bahasa Arab. Kalau tidak menggunakan bahasa Arab, maka dianggap berbicara ketika sholat dan statusnya batal. Kemudian pendapat yang kedua, dan ini pendapat Syekh bin Baz, hukumnya boleh menggunakan bahasa selain Arab, termasuk bahasa Indonesia atau bahasa Sunda atau bahasa apapun yang bisa dipahami oleh orang yang berdoa. Dan tidak disyaratkan dalam doa harus menggunakan bahasa Arab. Wallahu a'lam. Dan insya Allah pendapat kedua ini yang lebih kuat, karena doa itu beda dengan zikir. Zikir wajib sesuai teks yang disebutkan. Sehingga selesai sholat kita harus zikir sesuai dengan teks yang diajarkan. Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam. Boleh enggak Pak zikirnya saya ganti? Ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku. Allahumma antas salam, ya Allah engkau adalah as-salam. Diterjemahkan semuanya. Ya enggak benar kayak gini. Karena ini doanya pakai bahasa Arab, zikirnya pakai bahasa Arab. Atau ketika zikir dalam salat, Allah gede banget. Bagaimana hukum salatnya? Batal. Karena dia terjemahkan zikir, harus pakai bahasa Arab. Sedangkan doa itu kembali kepada kepentingan masing-masing orang yang mengucapkan doa. Karena itu doa boleh dibaca dengan menggunakan bahasa yang dipahami oleh yang bersangkutan. Karena curhat seseorang kepada Allah kembali kepada bahasanya. Allah paham nggak Pak? Pakai bahasa Jawa. Kita pakai bahasa Sunda, Allah paham? Bagian dari konsekuensi iman kita, Allah maha berilmu, mengetahui semua maksud hambanya, wa ma tukhfis sudur, dan bahkan sesuatu yang tersimpan dalam batin sang hamba. Karena itu dalam posisi seperti ini orang boleh berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia. Wallahu a'lam. وفقكم الله. هل يجوز للمصلي أن يدعو بلغة غير العربية في السجود أو غيره من مواضع الصلاة؟ حتى الصلاة لا يتغيرونها، يجيبون اللغة الأجنبية، ما يجوز هذا إلا لمن لا يحسن العربية. من لا يحسن العربية فإنه يدعو بلغته، أما الذي يحسن العربية فلا يجوز له أن يدعو بلغة غيرها في الصلاة. نعم. حفظكم الله، أكثر من سؤال من الإخوة عن الدعاء بغير اللغة العربية في السجود. إذا كان الإنسان يستطيع أن يدعو بالعربية ولا سيما في الفريضة فلا ينبغي أن يدعو بغير العربية.
أما إذا كان لا يستطيع فلا بأس إن شاء الله. نعم. ما حكم الدعاء في الصلاة بلغة غير اللغة العربية، خاصة إذا كانت من رجل لا يحسن اللغة العربية؟ الدعاء بغير اللغة العربية من شخص لا يعرف اللغة العربية جائز، سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، لأن هذا الرجل الذي لا يعرف العربية لو كلف أن يدعو بالعربية لكان هذا من تكليف ما ليس في وسعه، وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. فإذا قال قائل نعلمه، قلنا: وإذا علمته الألفاظ وهو لا يعرف المعاني فما الفائدة؟ وعلى كل فالدعاء يجوز للإنسان أن يدعو الله تعالى بلسانه، أي بلسان الداعي.